Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Punamansa SPD. Saya mengajar di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Saya mengajar mata pelajaran biologi. Baiklah semuanya, pada video pembelajaran saya kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pencernaan manusia. Baiklah, sebelum pembelajaran kita dimulai pada hari ini, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Siswa mampu menyebutkan organ sistem pencernaan pada manusia. 2. Siswa mampu menjelaskan fungsi dari organ pencernaan pada manusia. Nah, sebelumnya Bapak mau bertanya kepada anak-anak sekalian. Tahukah kalian, saat kita makan, saluran pencernaan apa saja yang dilalui oleh makanan yang kita makan? Ada yang tahu? Jadi, saluran pencernaan yang dilalui oleh makanan antara lain ada mulut, kemudian kerongkongan, lalu lambung, kemudian usus halus, kemudian usus besar, dan yang terakhir adalah rektum atau anus. Jadi, itulah organ saluran pencernaan makanan yang dilalui oleh makanan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari organ saluran pencernaan makanan pada sistem pencernaan. Pertama, mulut. Mulut merupakan organ pertama yang dilalui oleh makanan, di mana di dalam mulut kita itu terjadi dua proses pencernaan, yaitu secara mekanis yang dibantu oleh gigi kita dan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim yang ada di dalam mulut kita, yaitu enzim amilase yang mengubah amilum menjadi maltosa. Pada mulut kita terdapat bagian-bagian penyusun yang membantu dalam sistem pencernaan, antara lain 1. Bibir. Nah, bibir kita berfungsi untuk menerima makanan yang kita makan. Yang kedua, gigi. Gigi kita itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Nah, apakah anak-anak ada yang tahu apa fungsi dari 3 bagian gigi ini? Ada yang tahu? Nah, jadi gigi seri kita itu berfungsi untuk memotong makanan. Sedangkan gigi taring pada kita itu berfungsi untuk merobek makanan. Dan yang terakhir, gigi geraham itu berfungsi untuk menghaluskan makanan. Sudah tahu kan fungsi dari ketiga gigi bagian kita di dalam sistem pencernaan. Nah, sekarang yang terakhir yaitu lidah. Lidah kita di dalam mulut berfungsi untuk membolak-balikan makanan dan mengantarkan makanan ke saluran selanjutnya. Kemudian, makanan yang sudah diolah di dalam mulut akan menuju ke faring, di mana faring berfungsi untuk mengantarkan makanan dari rongga mulut menuju ke esofagus. Nah, di dalam esofagus, makanan akan dibawa menuju ke lambung. Selama proses makanan di dalam esofagus, di sana terjadinya yang namanya gerakan peristaltik, di mana otot-otot esofagus di sana membantu pergerakan makanan yang dibawanya. Biasanya di dalam esofagus, makanan akan bergerak menuju ke lambung, membutuhkan waktu 4-10 detik. Kemudian, setelah dari faring dan esofagus atau kerongkongan, makanan akan dibawa menuju ke organ pencernaan selanjutnya, yaitu lambung. Di mana lambung kita berbentuk seperti huruf J dan terletak di rongga perut bagian atas sebelah kiri dan di bawah diafragma. Nah, lambung kita itu terdiri dari 4 bagian, antara lain kardia, fundus, badan, dan pilorus, di mana masing-masing dari 4 bagian lambung ini memiliki fungsinya masing-masing. Ada yang tahu? Jadi, fungsi dari 4 bagian lambung kita antara lain kardia. Kardia berfungsi untuk mencegah makanan agar tidak masuk kembali ke dalam kerongkongan. Fundus. Fundus berfungsi untuk mencerna protein dalam makanan yang masuk ke dalam lambung. Badan. Badan berfungsi untuk mencerna dan memproses makanan yang sudah masuk ke dalam lambung. Dan yang terakhir, pilorus. Pilorus berfungsi untuk mencegah makanan yang sudah masuk ke usus halus agar tidak masuk ke dalam lambung kembali. Selain itu, lambung kita juga bersifat asam yang berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam lambung bersamaan dengan makanan yang kita makan. Nah,
Di dalam lambung juga terjadi pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim, yaitu enzim pepsin yang memecahkan protein menjadi pepton dan enzim renin yang menggumpalkan protein susu menjadi kasein. Kemudian setelah dari lambung, makanan akan dibawa menuju ke organ pencernaan selanjutnya, yaitu usus halus. Nah, usus halus adalah tempat terjadinya penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang sangat panjang. Di mana usus halus kita terdiri dari 3 bagian. Ada yang tahu? 3 bagian dari usus halus kita. Yang pertama yaitu usus 12 jari atau sering disebut dengan duodenum. Kemudian usus kosong atau sering disebut dengan jejunum. Dan yang terakhir adalah usus penyerapan atau sering disebut dengan ileum. Kemudian setelah dari usus halus, makanan akan menuju ke organ pencernaan selanjutnya, yaitu usus besar. Usus besar merupakan kelanjutan dari usus halus, di mana apabila ada makanan yang tidak dicerna oleh usus halus, maka usus besarlah yang bertugas untuk mencerna makanan tersebut dan dibantu dengan lendir yang terdapat pada dinding usus besar. Kemudian setelah dari usus besar, organ pencernaan terakhir pada manusia yaitu anus. Anus merupakan lubang terakhir pembuangan feses dari tubuh kita. Tetapi sebelum feses dibuang melalui lubang anus, feses akan disimpan terlebih dahulu di bagian rektum pada manusia di mana. Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dengan materi yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat dan dipahami oleh anak-anak semua. Sampai berjumpa di video pembelajaran kita selanjutnya. Buah nanas, buah ceri, cari dulu di tanah Papua. Cukup sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.